keuangan berapa dikasih? Cuma ada 16 di sana. Yang kasih tahu ini habis besar. Ini doang. Oh Ya, Pak. ya, makasih Pak. Iya, Ini dari Direktur. Hari ini apa yang bisa dijelaskan terkait dengan syariah Indonesia? Oke. Jadi pada sore hari ini tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri melakukan upaya paksa penggeledahan di kantor pusat PT DSI di Distrik 8 Prosperity Tower lantai 12 unit A, B, dan J ya, di Jalan Jenderal Sudirman Kapling 52-53 Jakarta Selatan di kawasan SCBD ini, di mana dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan pada sore hari ini oleh tim penyidik Ditbideksus Barreskrim Polri ini terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi ya, terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan dan atau membuat pencatatan ya, membuat pencatatan palsu gitu ya, pencatatan laporan palsu dalam pembukuan dan atau pembukuan laporan keuangan PT DSI, termasuk dalamnya juga ada tidak pidana pencucian uang atas penyaluran pendanaan dari para borrower atau para korbannya ini yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan modus penggunaan proyek fiktif yang menggunakan data ataupun informasi dari borrower existing. Jadi artinya borrower existing adalah ataupun existing borrower ini adalah merupakan peminjam lama dalam ikatan perjanjian aktif dan masih dalam aktivasi angsuran aktif gitu ya, digunakan kembali namanya, entitasnya oleh pihak PT DSI ini dan kemudian dilekatkan kepada proyek yang diduga fiktif. Sejauh ini ada berapa korban? Sampai saat dilakukan penyidikan, jadi penyidikan terkait terhadap penanganan perkara Quo telah dilakukan dimulai pada tanggal 14 Januari 2026 dan sampai saat ini telah dilakukan beberapa langkah-langkah penyidikan yang dilakukan. Yang pertama, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 28 orang saksi dari berbagai klaster gitu ya, baik dari korban atau dalam ini adalah pihak lender atau milik modal seperti itu, kemudian yang kedua dari pihak borrower, kemudian dari pihak PT DSI sendiri maupun dari pihak OJK. Selanjutnya di tahap penyidikan ini juga penyidik telah melakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti, baik itu merupakan barang bukti elektronik maupun dokumen maupun surat terkaitan dengan pencatatan laporan palsu gitu ya, pencatatan laporan palsu pada pembukuan ataupun laporan keuangan yang dibuat oleh PT DSI terkait dengan penyaluran dana masyarakat dalam ini lender yang diduga tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya.
disalurkan ke proyek-proyek fiktif dengan menggunakan data maupun informasi dari listing dari existing borrower atau borrower existing. Baik Pak, untuk dari Kalau untuk Selanjutnya tim penyidik juga telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa nomor rekening gitu ya, beberapa nomor rekening baik itu milik daripada PTDS itu sendiri yang terdiri dari rekening escrow, kemudian vehicle, kemudian rekening perusahaan-perusahaan afiliasinya sudah dilakukan pemblokiran, baik itu yang terkait dengan badan hukum maupun perorangan. Sudah kita blokir dari beberapa nomor rekening, dan juga kita juga telah melakukan langkah-langkah koordinasi. Yang pertama, kita telah melakukan, tim penyidik telah melakukan koordinasi dengan JPU pada kantor Kejaksaan Agung, ya, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP, di mana kita telah melaksanakan koordinasi dengan JPU P16 yang ditunjuk dalam melakukan penelitian terhadap perkara yang saat ini sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tim penyidik juga telah melakukan koordinasi dengan PPATK terkait dengan penelusuran transaksi dari penanganan perkara Akuo gitu, dan kita telah mendapatkan HA-nya dan ini saat ini sedang dilakukan analisa. Selanjutnya juga yang ketiga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini kaitannya dengan dukungan daripada penyidik itu dalam rangka restitusi. Dan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 pasal 179 KUHP terkait dengan restitusi ini. Jadi selain penegakan hukum ataupun penyidikan dalam perkara Akuo yang akan kita optimalkan, dan kami jamin penyidikan atas perkara Akuo akan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedua, selain penyidikan yang kita lakukan, penyidik juga akan berkoordinasi aktif dengan pihak PPATK, dengan JPU pada kantor Kejagung maupun dari LPSK untuk mendukung terkait dengan restitusi yang nantinya akan dihimpun gitu ya, dihimpun permohonan restitusinya, diverifikasi restitusinya oleh LPSK. Jadi bukan hanya dari sisi penegakan hukum, namun tim penyidik juga akan melakukan aset tracing gitu ya, baik terkait dengan TPPU maupun harta kekayaan dari subjek hukum yang diminta pertanggungjawaban dalam perkara pidana yang dimaksud. Pak, public figure yang jadi brand ambassador PTDS ikut diperiksa juga nggak? Misalnya ada. Nanti kita akan update ya, tapi yang jelas penyidik terus bekerja secara profesional ya, transparan, akuntabel untuk terus mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu kemudian akan membuat terang tidak pidana terjadi, dan tentunya untuk menemukan tersangkanya. Pak, kapan sampai kapan, sama proyek fiktifnya itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi yang pertama bahwa dugaan tidak pidana sebagaimana tadi yang saya sebutkan, baik itu di penggelapan dalam jabatan dan atau penipuan melalui media elektronik, kemudian membuat catatan ataupun pencatatan laporan palsu pada pembukuan maupun laporan keuangan yang dilakukan oleh PTDSI gitu ya, terkait dengan penyaluran pendanaan dari para borrower ataupun dari para lender yang merupakan masyarakat yang menjadi korban dalam perkara Akuo ini. Itu diduga terjadi pada periode waktu tahun 2018 hingga tahun 2021. Jadi PTDSI sendiri telah terdaftar di tahun 2018 dan memperoleh izin usaha dari OJK itu sejak tahun 2021. Jadi di periode 2018 hingga 2025 penyidik mengidentifikasi dugaan tidak pidana terjadi pada periode waktu itu. Pak, dalam upaya paksa penggeledahan ini mungkin penyidik sejauh ini udah mendapatkan bukti-bukti baru Pak terkait dengan kasus yang ditangani? Nanti kita akan update ya. Jadi yang jelas bahwa saat ini status penanganan perkara dalam perkara Akuo ini adalah status tahapan penyidikan. Di mana tahap penyidikan itu penyidik akan mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu akan membuat terang tidak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya.
Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan. Dan dari hasil pemeriksaan OJK yang saat ini kita dapatkan, yang telah dilakukan oleh OJK, kurang lebih 1.500 lender ataupun masyarakat yang menjadi korban dari dugaan tidak terjadi. Dari beberapa dugaan fraud yang berhasil diidentifikasi baik oleh pemeriksaan OJK maupun dari tahapan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik. Kalau hasil Dengan total kerugian dari hasil pemeriksaan OJK yang dilakukan sekitar 2,4 triliun. Tapi nanti kita update lebih dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.